Karate merupakan salah satu seni bela diri yang dilakukan dengan tangan kosong atau tidak menggunakan senjata apapun. Seni bela diri karate menitik beratkan serangan pada ketepatan tendangan dan pukulan tanpa alat. Jadi, pergerakan tangan dan kaki dioptimalkan sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Os. Salam olahraga, pemirsa. Di Indonesia ada banyak seni bela diri, seperti berfokus pada pukulan, tendangan, atau mengkombinasi keduanya. Bahkan, ada yang menambahkan teknik kuncian ataupun bantingan. Di TVRI Sport kali ini, kami akan mengangkat tema olahraga karate. Olahraga ini berasal dari negeri Sakura, tetapi juga diwarnai dengan tinju Cina. Penasaran? Ikuti liputannya berikut ini. Dari sejarahnya, meski dikenal berasal dari Jepang, asal-usul karate ternyata diciptakan dari seni bela diri tinju Cina oleh Dharma, guru Buddha ketika bermeditasi. Os. 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 Latar belakang kehadiran seni bela diri karate yang merupakan hasil dari perenungan seorang ahli agama. Maka tidak mengherankan bila filosofi karate diwarnai dengan nilai-nilai budi pekerti dan kasih sayang. Jadi sudah sewajarnya dalam seni bela diri karate menanamkan kepada si penekunnya agar menghindari berpikir harus menang, tapi berpikirlah tidak boleh kalah. Atas bawah, iya. Ich, di, san, si. Ich, di, rapat, putar, ich, di. Kecakapan menerapkan teknik untuk membela diri sendiri bukanlah satu-satunya tujuan dalam menekuni seni dan olahraga bela diri karate. Ich, di, san, si. Ich, di, sudah di kanan. Dan sudah di san, si. Go, sit, hot, Q. Dalam menekuni seni dan olahraga bela diri karate, kekuatan digunakan dengan penuh pertimbangan sebagai bentuk harga diri di depan orang lain. Dengan kata lain, karate menempatkan kekuatan pada pilihan terakhir untuk melawan ketidakadilan. Ini merupakan prinsip Bushido, suatu kode etik kesatria yang berasal dari nilai-nilai moral, kesetiaan, serta kehormatan. San, si, go, ruk, sit, hot. Yang kanan di atas paha kiri, putar pergelangannya. Ich, di, san, si. Dari nilai-nilai Bushido itu, mengasah ilmu bela diri karate bertujuan untuk mengatasi segala bentuk rintangan yang dicapai dengan mengembangkan kepribadian melalui latihan. Putar pergelangannya. Hot, Q, kembalikan. Ich, di, san, si. Rapatkan telapaknya, dada, tarik ke depan. Iya, ich, di. Seni bela diri karate juga mengedepankan etika dan sopan santun yang tidak hanya diterapkan di setiap sesi latihan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membentuk pribadi karateka yang lebih baik.
Siap. Ich, ni, san, si, kyo, rak, shich, hop, chu, chu, ich, ni, san, si, kyo, iya, ich, ni. Dalam karate terdapat berbagai aliran yang memengaruhi gaya gerakan dan teknik yang menjadikannya sebuah seni. Kanan, iya, siap, ni. Saudara, Kyokushinkai merupakan salah satu aliran di karate yang terkenal paling keras karena aliran ini menekankan pada latihan fisik atau full body contact. Seperti apa teknik dasar aliran ini? Simak hanya di TVRI Sport. Sanchin dachi kanan, kemace. Ada 4 aliran di karate, yakni Shotokan, Goju-ryu, Shitoryu, serta Wado-ryu. Selain 4 aliran itu, masih banyak aliran dalam karate yang lahir melalui pertumbuhannya. Langsung kita lanjutkan. Salah satunya aliran di luar 4 aliran besar seni bela diri karate itu adalah Kyokushinkai. Perhatikan hitungan ya. Ya, siapa yang Seiken Judan Chuki? Tarik yang kanan. Ich, di, san, shi, mulai. Aliran Kyokushinkai dikenal dengan julukan aliran paling keras karena karate aliran Kyokushinkai menerapkan full body contact, yaitu tanpa pelindung dan menyerang secara frontal. Meski termasuk aliran termuda yang lahir di Jepang, Kyokushinkai sangat teguh mempertahankan sistem tradisional dalam pertandingan. Di masa kini, pertandingan dalam cabang olahraga karate menerapkan sistem tidak kontak langsung dan hasilnya ditentukan melalui poin. Ke depan. Pada pertandingan Kyokushinkai, pertarungannya adalah full body contact. Di sini, boleh membuat lawan hingga knockout atau KO. Kyokushinkai, aliran yang dibawa Masutatsu Oyama ini, mendalami arti yang sebenarnya dari seni bela diri karate dan melatih semangat seorang prajurit. Rak, ni, san, si, kyo. Rak, ni, san, si, kyo. Rak. Di Indonesia, aliran Kyokushinkai juga tak kalah populer seiring adanya perguruan pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate-do Indonesia. Bahwasanya seorang karate itu harus mampu untuk menguasai situasi dan kondisi yang sebenarnya dari kehidupan, Pak. Jadi kami dengan pendidikan latihan karatenya mulai dari kalisenik, basic, itu sudah dipersiapkan baik secara fisik maupun mental untuk mempersiapkan kondisi yang sebenarnya atau the real karate. Itu yang kami tekankan dalam aliran full body contact Kyokushinkai Karate Indonesia. Ya, Nugari yang pertama. San, si. Maigeri dan Yukogeri. Maigeri 20 kali.
Meski terkenal keras, namun Kyokushinkai justru mengutamakan pembentukan mental seorang karateka. Alasannya karena sikap dan sifat seorang karateka membuatnya dapat berpikir kritis dan bijak di setiap situasi. Dengan demikian, ilmu bela diri yang dipelajari tidak digunakan menyimpang dari tujuan mulianya. Serangannya second Judan Suki satu kali ke arah dada kan. Serangan dengan tenaga. Untuk menyiapkan karateka pada kondisi sebenarnya, aliran Kyokushinkai memiliki 3 teknik dasar, seperti 33 gerakan pukulan, 10 tendangan dan tangkisan, dan stretching atau perenggangan otot untuk menjaga otot tubuh lentur, kuat, dan sehat. Ya, luruskan dulu barisan. Serangan ke atas, ya. Second Mawasaguchi langsung Isagiri. Dalam aliran Kyokushinkai, pernapasan merupakan kunci utama. Lumpuhkan, ya. Mampu melumpuhkan lawan. Ya, tarik Furudashi. Arah kepala. Shot. Ya, yang sebelah kanan ya, lakukan tangkisan. Seluruh jiwa dan raga tampak tenang dari ritme pernapasan yang stabil, sehingga dapat menciptakan gerakan dan power ataupun teknik yang mumpuni. Mundur kaki kanan. Balasan lakukan second Jodan. Kanan. Ya. Tangkisnya kaki tangan. Hal ini juga berkaitan dengan pelatihan respon seorang karateka ketika membaca situasi dan kondisi, baik di dalam pertandingan maupun di kehidupan sehari-hari. Furudashi. Iya, silakan. Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa perguruan aliran Kyokushinkai yang telah berdiri. Salah satunya di pesantren Ma'ariful Ulum, Kabupaten Banyuasin. Pesantren sebagai lembaga pendidikan bertujuan membina dan memberikan pengajaran mendalam kepada para santri mengenai agama Islam. Layaknya sekolah pada umumnya, rangkaian pembelajaran di dalam pesantren tidak hanya berfokus di dalam kelas, melainkan juga di luar kelas. Tarik Furudashi. Ya, silakan kembali ke tempat, rumah depan. Pinan 3 ya akan disampaikan diperagakan. Pembelajaran di luar kelas turut memiliki peran penting membentuk karakter santri. Ekstrakurikuler karate di pesantren Ma'ariful Ulum misalnya, secara tidak langsung berkontribusi mengajarkan hal-hal dasar yang menjadi fondasi santri untuk hidup, yakni disiplin. Pelatihan diri menjadi seorang yang disiplin akan membantu santri lebih bertanggung jawab dalam setiap tugasnya sebagai pelajar maupun pribadi di luar sekolah. Kyokushinkai dipercaya juga terlibat dalam kegiatan Forki. Ya, kemarin sudah ada konsolidasi dengan Pak Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu target utama kami, khususnya dari Forki, ya, yang membawai para karateka termasuk kami, Kyokushinkai, akan mencoba untuk menjadikan karate ini sebagai ekstrakurikuler dalam sekolah-sekolah. Harapan kita nanti para pelajar baik tingkat SMP maupun SMA dapat
ikut serta dalam kegiatan olahraga. Itu pun sebenarnya tidak hanya karate. Karate adalah bagian pilihan dari olahraga yang ada. Mungkin ada silat, ada karate, ada bulu tangkis dan sebagainya. Nah, dengan kita mensosialisasikan ke mereka, harapan kita akan tumbuh berkembang karate di Sumatera Selatan ini. Perhatikan ya, aturan yang ada dalam perguruan kita, bahwasanya setiap pukulan tidak boleh mengenai ke kepala ya. Juga setiap tendangan silakan ke arah badan tapi tidak boleh mengenai kemaluan ya. Untuk tendangan kansetsugiri dilarang ya. Tidak boleh dilakukan. Ekstrakurikuler karate di pesantren Ma'ariful Ulum ini telah berlangsung sejak tahun 2019. Berada di daerah perbatasan Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin, membuat pihak pesantren harus mendatangkan pembina karate langsung dari Kota Palembang untuk mendidik santrinya. Siapkan dalam komitenya. Hajime! Perhatikan tekniknya ya. Powernya juga ditambah, nggak masalah. Ya. Tangkisannya yang digunakan ya. Perhatikan. Kepala tetap dilindungi. Antusias para santri perlahan tampak seiring berkembangnya ranting pembinaan mental karate Kyokushinkai di Banyuasin. Dimulai dari 15 karateka hingga saat ini bertambah menjadi 45 karateka. Dukungan dari pihak pesantren menjadikan para santri terus bertumbuh dan semakin mahir dalam karate. Dibuktikan dengan makin banyaknya santri memiliki sabuk dengan tingkatan yang lebih tinggi. Membentuk karakter santri dan santriat di Ma'ariful Ulum agar bisa memanfaatkan sumber-sumber kemampuan yang bersifat keagamaan maupun bersifat kemasyarakatan. Jadi dengan adanya latihan, ada karate, itu sungguh sangat membanggakan kami. Iya, Yamin. Silakan kembali. Kembali posisinya. Tak hanya para santri dari Ma'ariful Ulum, masyarakat umum pun diperkenankan ikut dalam eskul karate ini. Posisinya. Join. Hajime! Yang dimainkan teknik. Aliran Kyokushinkai yang dikenal keras justru mengasihkan bagi anak-anak. Hal ini tentunya terdapat perbedaan pengajaran pada anak-anak, remaja hingga dewasa. Seru. Selain seru, apa? Ngeliat Abi jadi kepengen. Jadi kepengen. Sejak kapan latihannya? Sudah agak lama. Bertahun-tahun mengikuti eskul karate, para santri merasakan dampak yang baik bagi diri mereka. Tidak hanya mendapatkan kebugaran dari olahraga, tetapi juga ketenangan jiwa dan mental sehingga menguatkan semangat mereka menimba ilmu di kelas. Tertarik ikut olahraga karate ini kan sebenarnya dari ayah. Ayah itu sebenarnya dari kecil itu disuruh ikut karate kan, cuman baru sampai sekarang. Dan tertarik juga karena sejak kenal karate bisa melatih mental, untuk pribadi saya melatih mental saya. Pengennya yang di bawah-bawah Nia bisa jadi seperti Nia, bisa naik tingkat dan bisa nyebar kemana-mana, dan bisa karate ini bisa diperkenalkan ke banyak orang. Ya, ingin membina mental karate kan, ingin ya bisa supaya membela diri, membantu orang lain, membantu orang banyak. Salah satunya tujuannya itu. Guna terus memacu para santri, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ma'ariful Ulum Aminah Zuhriyah terjun langsung ke dalam eskul karate. Ia tidak menjadi seorang pembina, melainkan seorang karateka.
Aminah ikut tumbuh bersama anak didiknya melalui seni bela diri karate. Ia percaya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ketekunannya untuk menjadi sebuah contoh baik bagi anak didiknya membuahkan hasil dengan semakin bertambahnya peminat karate Kyokushinkai di sekolahnya. Kita harus terbuka terhadap perkembangan kegiatan ekskul agar kiranya anak-anak juga mempunyai motivasi, dan saya juga sebagai motivator berusaha untuk membina anak-anak saya, paling tidak dia mempunyai mental dari dalam agar bisa menghadang aliran-aliran atau arus-arus dari luar. Kini, para santri telah meraih prestasi melalui bergantinya warna sabuk di pinggangnya. Semakin tinggi tingkatan sabuknya, semakin tinggi pula tanggung jawab yang ditanggung untuk hidup sesuai filosofi karate. Perjuangan membesarkan nama Kyokushinkai di Sumatera Selatan masih panjang. Ada banyak mimpi yang digantungkan pada harapan besar aliran ini agar sang karateka dapat berlaga di panggung kejuaraan. Ketika berjaya, maka akan membawa harum nama sekolah hingga daerah yang diwakilinya. Saudara, pondok pesantren merupakan lembaga yang mengutamakan pendidikan agama pada siswanya. Tetapi untuk membentuk akhlak siswa juga diperlukan pelatihan di luar kelas seperti olahraga karate. Karena di dalam olahraga karate, siswa juga diajarkan untuk disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Saya Balkis Hijrah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam olahraga.